Horas Amanginang, selamat pagi juga buat kita semua saudara-saudariku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami yang telah menjagai kami dan mengantarkan kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mau sambut pagi ini dengan mendengarkan firman-Mu. Ajari dan bukalah hati kami agar kami dapat memahami dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Saudaraku, perikop ini adalah bercerita tentang Elia yang akan naik ke surga dan Elisa yang menggantikannya. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Elia adalah nabi yang luar biasa, ketaatannya, keberaniannya, kesungguhannya melawan nabi-nabi Baal dan melawan Baal-Baal pada waktu itu. Dia juga adalah hamba Allah yang mampu melakukan banyak tanda mujizat yang dari penyertaan Allah. Namun pada satu waktu Elia akan naik ke surga dan yang menggantikan dia adalah Elisa. Dalam perikop ini kita melihat bagaimana kegigihan Elisa yang selalu setia mengikuti Elia. Kita melihat berkali-kali Elia berkata kepada Elisa supaya dia tinggal dan jangan mengikut lagi karena Elia mau berangkat ke surga. Namun Elisa terus menolak permintaan Elia. Di Gilgal, di Betel, di Yeriko, Elia sudah berkata supaya Elisa jangan ikut. Namun berkali-kali juga Elisa menolak. Dia tetap gigih untuk mengikuti kemanapun Elia pergi sampai dia naik ke surga. Bahkan Elisa berkata, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Kegigihan yang luar biasa dari Elisa yang mau belajar, yang mau mengikut jejak Elia sebagai nabi Allah, sebagai hamba Allah yang setia. Elisa benar-benar menemani Elia sampai dia hendak naik berangkat ke surga. Dan sebelum Elia berangkat ke surga, dalam renungan kita ayat 9 berkata, "Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, 'Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu.' Jawab Elisa, 'Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu.'" Kalau di bahasa Batak dikatakan ikon silopi 2 manian siantodim songgop tuau. Luar biasa permintaan
Elisa kepada Elia. Lalu jawab Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Apa yang terjadi saudaraku? Elisa benar-benar melihat bahwa Elia terangkat ke surga. Dia benar-benar gigih, yakin, percaya, dan berharap, bahkan dia yakin bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan, yang dia doakan, yang dia minta daripada Elia. Dia percaya Tuhan Allah akan mengabulkan permohonannya. Dia meminta dua nian si iko silopi, dua nian si tordim songgop tuau. Dikatakan dalam bahasa Batak. Dan dalam bahasa Indonesia, kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Artinya adalah Elisa meminta roh yang sungguh-sungguh, penuh dengan ketaatan, keberanian, dan kegigihan di dalam mengikut memberitakan firman Tuhan di dalam pelayanannya. Nabi Elisa ingin memiliki keberanian, semangat yang tidak takut kepada siapapun di dalam memberitakan firman Allah, di dalam memberitakan perkataan Allah di tengah-tengah bangsa Israel dan di tengah-tengah dalam pelayanannya juga. Keberanian inilah yang harusnya kita tiru. Kegigihan, keimanan dari Elisa, dia memperoleh jawaban dari apa yang dia harapkan, yang dia minta dan dia yakini di dalam hidupnya. Saudaraku, apa yang ingin kita pelajari dari kegigihan Elisa tersebut? Jangan pernah putus asa di dalam hidupmu. Jangan pernah putus asa saat doamu belum dikabulkan. Jangan pernah putus asa saat keinginanmu belum terkabulkan, saat apa yang kau harapkan, saat apa yang kau doakan, saat apa yang kau minta dari Tuhan belum kau terima. Jangan pernah putus asa. Lihatlah bagaimana Nabi Elisa sungguh-sungguh, dengan yakin, dengan gigih, dengan berani, dengan giat, tanpa putus asa, setia mengikuti Elia sampai dia menerima apa yang dia harapkan. Bahkan Elia sendiri pun sudah mengatakan supaya dia berhenti, jangan mengikut lagi, karena Elia akan berangkat naik ke surga. Tapi Elisa tetap kekeh, tetap gigih, tetap yakin, dan tidak mau ketinggalan. Dia menyaksikan, dia melihat, dia mengikuti bagaimana jejak Elia naik ke surga. Keberanian seperti itulah, roh yang seperti itulah, iman yang seperti itulah, kepercayaan yang seperti itulah hendaknya ada di dalam diri kita. Percayalah saudaraku, ketika kau mengimani, ketika kau yakin, percaya kepada Tuhan, percaya kepada rancangan Tuhan, sekalipun doamu belum terkabulkan, sekalipun apa yang kau harapkan belum kau terima, pada saatnya kau akan mendapatkannya ketika kau tidak menjadi lemah, ketika kau tetap percaya kepada rancangan Tuhan, ketika kau tetap yakin kepada kasih, kuasa, penyertaan, dan tangan Tuhan, pasti kau akan menerimanya. Sebab firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang sulit bagimu, tidak sulit bagi Tuhan. Persoalannya adalah bagaimana kita mau setia seperti Elisa. Persoalannya adalah bagaimana kita mau gigih, bagaimana kita mau taat, kita mau percaya kepada Tuhan, berjuang keras tanpa putus asa. Untuk itu saudaraku, biarlah roh Tuhan yang selalu menuntun kita, mengajari kita, memberikan keteguhan iman kepada kita, yakin dan percaya apapun doamu, apapun harapanmu, apapun yang kau rindukan dalam hidupmu, pada waktunya, ketika sudah waktunya tiba, Tuhan pasti akan mengabulkan dan memberikan apa yang kau perlukan dalam hidupmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi penguat dan mengajari kami untuk selalu setia, percaya, semangat di dalam mengikut Tuhan. Seperti Elisa yang tidak putus asa. Dia tidak mau berhenti dalam mengikut jejak Elia. Dia harus mau menyaksikan
apa yang terjadi pada Elia dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Seperti itulah iman yang kami butuhkan ya Tuhan dalam hidup kami ini. Ajari kami untuk selalu beriman teguh kepadamu. Apapun yang kami alami pada saat ini, biarlah iman yang menguatkan kami. Tuhan, ajari dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Berkatilah setiap keluarga kami Bapa, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati hidup kami. Berkati juga saudara kami yang sakit, sembuhkanlah mereka. Berkati yang berduka, agar mereka cepat terhibur. Berikan kekuatan Bapa kepada yang lemah, agar kami selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami ini. Bapa yang di sorga, ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.